Ada banyak di antara kita saat ini, tercampur di antara mereka yang telah disambut dan mereka yang telah membuka pintu rumah dan hati mereka dalam pelukan yang merupakan koridor kemanusiaan. Mereka lahir dari ingatan yang menyakitkan tentang kematian di laut. Mereka lahir dari tangisan dan doa. Doa dan rasa sakit telah membantu kami untuk tidak pasrah, merenung, berjuang untuk membangun jalur alternatif bagi tongkang-tongkang tersebut. Doa dan rasa sakit telah mendorong kami, hampir memaksa kami untuk kreativitas dalam cinta yang sering Bapak Suci bicarakan. Sejak 2016, 6.080 nyawa telah diselamatkan. Tiba di Eropa secara legal. Sebagian besar tiba di Italia, tetapi kemudian di Prancis, Belgia, dan sejumlah kecil di kerajaan Andorra dan San Marino. Sebuah cahaya kecil di depan tembok ketidakmungkinan dan gagasan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Hal ini berlaku bagi mereka yang telah tiba dengan selamat. Tetapi saya juga memikirkan banyak pencari swaka yang menulis surat kepada kami dari negara-negara yang dilanda perang atau kamp-kamp pengungsi. Koridor kemanusiaan adalah harapan bagi mereka juga. Ada jalan lain yang mungkin selain perjalanan yang penuh keputusan melalui laut. Koridor-koridor ini adalah sebuah jalan ketika kita hanya melihat tembok-tembok. Bapak Suci, hari ini kami melihat masa depan di sini. Sebuah bangsa yang bercampur baur, terdiri dari orang-orang yang berbeda tetapi membangun masa depan yang penuh persaudaraan dan kebahagiaan. Fratelli tutti. Membuka jalan adalah permulaan, tetapi tantangan setiap hari adalah hidup bersama. Berapa banyak anak yang telah lahir dalam tahun-tahun ini, berapa banyak pernikahan dan perabotan rumah tangga, reuni, pesta-pesta kelulusan. Begitu banyak kehidupan yang terlahir kembali bahkan di kota-kota kecil yang tidak berpenduduk. Tentu saja ada masalah, tetapi begitu banyak kehidupan. Sambutan tersebut telah menggerakkan gerakan integrasi dan perdamaian. Banyak orang di sini dapat menceritakan kisahnya. Paroki-paroki, asosiasi-asosiasi, kota media, kongregasi-kongregasi religius, keluarga-keluarga, begitu banyak orang yang merasakan tanggung jawab untuk menyambut. Dan mereka yang telah disambut kemarin, hari ini berada di garis depan untuk menyambut orang lain yang datang. Bersama adalah kata yang mendasar dalam koridor kemanusiaan. Penyambutan tidak bisa dilakukan sendirian. Untuk menyambut itu perlu bersama. Kami merasakan lebih banyak kebersamaan. Ini adalah hadiah yang tak terduga dari penyambutan. Anda menyambut sebuah keluarga yang melarikan diri dari perang dan bersama mereka yang mencari perlindungan. Anda menemukan sebuah komunitas orang-orang yang saling membantu dan yang bersama Anda berjuang dan berharap. Lebanon, Ethiopia, Libya, Pakistan, Iran, Niger, Yunani, dan Siprus, dan dengan cara yang berbeda, Ukraina adalah pos-pos terdepan dari 8 koridor kemanusiaan di mana rute aman ke Eropa dimulai. Orang-orang Afghanistan, Suria, Eritrea, Kongo, Nigeria, Kamerun, Sudan, Somalia, Yaman, Irak, Palestina, Guinea, Togo dan yang terbaru adalah orang-orang Ukraina yang sebagian besar terdiri dari perempuan dan anak-anak telah tiba. Kami saling mengenal satu sama lain sekarang, tetapi kisah cinta dan persahabatan ini telah lahir sebelumnya. Kisah ini lahir ketika kami mencari orang-orang yang tidak kami kenal di kamp-kamp pengungsian, namun sudah kami anggap sebagai saudara. Kebutuhannya sangat besar, begitu banyak, terlalu banyak yang terus mati. Teruslah mendukung kami Bapa yang Kudus, berkatilah kami sehingga kami tidak pernah menjadi tuli terhadap cerita yang muncul dari begitu banyak tempat yang menderita. Kami merasakan tanggung jawab dan urgensi untuk berbuat lebih banyak dan segera melakukannya.
Yang mulia, yang kudus, saudara terkasih dalam Kristus, sahabat-sahabat terkasih semuanya, Kitab suci berkata, bersukacitalah dengan mereka yang bersukacita dan berdukacitalah dengan mereka yang berdukacita. Hari ini, nada yang dominan ketika melihat begitu banyak dari kalian di sini adalah nada sukacita dan rasa syukur. Kami tahu apa yang telah kalian menderita dan apa yang harus kalian tinggalkan untuk sampai di sini. Dan kami berharap dan mendoakan agar kalian akan menemukan sebuah kehidupan yang terlindungi bahkan diberkati di sini. Ada alasan lain untuk sukacita dan rasa syukur. Jika ada yang telah kami lakukan untuk membawa kalian ke sini, kami telah melakukannya sebagai orang Kristen dari berbagai denominasi. Ini adalah dimensi ekumenis dari koridor kemanusiaan yang kita sebagai gereja-gereja dalam federasi selalu temukan kembali. Kita semua dijangkau oleh firman Tuhan yang sama, yang memberi kita harapan dan memanggil kita untuk melayani sesama dengan panggilan yang sama yang hari ini ingin saya ungkapkan dalam kata-kata Nabi Mika. Hai manusia, kamu telah diajar tentang apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan darimu, yaitu melakukan keadilan, mencintai kebaikan, dan hidup dengan rendah hati bersama Tuhanmu. Namun, sukacita dan rasa syukur hari ini tidak membungkam bagian kedua dari undangan tersebut. Menangislah bersama mereka yang berkabung. Kita semua merasakan dalam hati kita tentang kecelakaan kapal yang tragis yang dialami oleh mereka yang tidak memiliki jalan lain selain melakukan penyeberangan yang berisiko dalam beberapa hal gila. Kami yang berada di Lampedusa di observatorium kami tentang imigrasi untuk menyambut mereka yang telah berhasil menjadi saksi dari kisah-kisah dramatis yang dibawa oleh setiap orang dalam diri mereka dan seringkali pada tubuh mereka. Berbagi jeritan harus bergerak untuk mempraktikkan keadilan. Koridor kemanusiaan adalah salah satu cara untuk mencoba menganggapi panggilan ini. Ini bukanlah ledakan amal yang naif dari jiwa-jiwa yang saleh atau berbudi luhur yang digerakkan oleh sentimentalisme yang tidak realistis. Kami pikir ini adalah salah satu tanggapan yang masuk akal yang juga harus diadopsi oleh negara-negara terhadap masalah yang juga mempertanyakan kualitas demokrasi konstitusional yang didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia di mana benua kita telah sampai pada tragedi-tragedi yang sangat mirip dengan tragedi-tragedi yang saat ini memaksa pria dan wanita untuk mengungsi yang pergi karena mereka tidak memiliki harapan lain selain mengalah. Eropa juga telah berlumuran darah akibat perang, bahkan perang agama akibat intoleransi dan kediktatoran. Eropa juga telah kedatangan jutaan migran untuk mencari masa depan yang lebih baik. Jika kita melihat masa lalu kita, bahkan masa lalu yang baru saja berlalu, mungkin akan menjadi jelas bagi kita apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Alkitab. Engkau mengenal jiwa pendatang. Hari ini kami bersukacita bersama kalian, selebihnya kami terus melakukan bagian kami bagi mereka yang masih menangis. Buongiorno. اسمي መስከረም ተስፋዬ ዝመጻ ሁሉ ካብ ሊቢያ ሲኦል። Buongiorno, Selamat pagi, il mio nome è Mascara. nama saya Maskara dan saya datang dari neraka Libya. Consegnate il discorso al Papa. Andate a salutare il Papa. Andate a salutare e gli lascio il discorso.
Nama saya Anna, berasal dari kota Aleppo, Syria. Saya beragama Kristiani, kita sudah dari 2 tahun di sini. Saya selalu berpikir tentang kota kita yang sangat indah. Kita tidak mau meninggalkan, kita bertahan sampai 2016. Kita dulu di situ mempunyai hidup yang nyaman di situ. Keluarga, sahabat, paroki. Mimpi kita ada di situ. Kita berharap bahwa perang berakhir di situ. Sebaliknya semakin parah. Kita keluar dari rumah dan kita tidak tahu apakah kita dapat kembali. Kita melihat banyak orang yang tewas, tetangga kita, dan bom itu jatuh seperti hujan. Banyak yang menjerit. Siren, ada orang luka-luka, penghancuran ada di mana-mana. Benar-benar kejam. Pamela baru lahir 1 bulan, dan untuk menyelamatkan dia, kita putuskan untuk meninggalkan semuanya dan kita pergi menuju Lebanon. Tapi juga di situ, di Lebanon, semakin parah. Kemudian terjadi meletus dan Beirut, kota Beirut di Lebanon, terhancur setengah. Dan kita sekali lagi tanpa rumah, dan kita tidak juga dapat tinggal di situ. Dan kita mencari, dan kita mendengar tentang koridor kemanusiaan. Sepertinya itu menjadi mimpi bagi kita dan kesempatan untuk hidup dalam damai dan tenang, bekerja dan berkomit dalam masyarakat. Terima kasih. Rappresentiamo tante famiglie qui che sono rimase. Santo Padre, sono Mattia. Bapak Suci, nama saya Mattia, saya berasal dari Provinsi Marche. Saya mewakili keluarga-keluarga yang tidak takut membuka pintu untuk menyambut. Cari amici e amiche, buongiorno. Sahabat-sahabat, saudara-saudari, selamat pagi bagi semua. Ringrazio Saya ucapkan terima kasih bagi mereka yang berbicara tentang inisiatif dan juga memberikan saksian-saksian mereka. Saya sangat gembira menjumpai banyak pengungsi, keluarga-keluarga yang tiba di Italia, Prancis, Belgia, Andorra melalui koridor kemanusiaan. Dan ini terjadi dari kreativitas komunitas Sant'Egidio. Benar-benar komunitas Sant'Egidio pintar. Dan juga atas dukungan gereja-gereja Injili dan umat Protestan Valdese. Saya sangat suka bahwa umat Kristiani menjadi satu untuk bekerja bersama sebagai saudara dan saudari seperti kita, kan? Dan bukan menggarisbawahi perbedaan. Dan juga saya ucapkan terima kasih jaringan gereja Italia yang benar-benar murah hati.
Kemudian juga Caritas dan komitmen dari pemerintah Italia dan pemerintah-pemerintah lain yang menyambut kalian semua. Koridor kemanusiaan itu mulai dari 2016 sebagai jawaban atas situasi dramatis rute Samudra Mediterania. Karena Samudra Mediterania itu menjadi kuburan dan itu kejam sekali. Koridor kemanusiaan itu menjaminkan hidup, martabat, dan integrasi. Kalian masing-masing butuh perhatian untuk kisah dan penderitaan. Untuk mengingatkan banyak yang lewat kamp-kamp detensi di Libya. Saya masih ingat satu kisah di antara kalian. Dia butuh 3 tahun untuk tiba dari rumahnya ke Spanyol. Itu tertulis di buku kecil, namanya Fratellino, adik kecil. Kisah yang kejam sekali. Itu loh kam-kam yang kejam sekali di Libya. Trafiki manusia. Kita harus maju. Pekerjaan yang kalian lakukan dengan mengidentifikasi masing-masing yang dalam kebutuhan itu berusaha untuk menjawab atas tanda-tanda dalam zaman. Terima kasih. Koridor kemanusiaan ini tidak mempunyai cuma tujuan untuk mendatangi di Italia atau di negara-negara lain dengan menghindari situasi yang bahaya. Tapi ada proses integrasi. Ini sangat penting untuk diintegrasi. Bukan cuma selamat, tapi mengintegrasi. Karena mengintegrasi adalah bagian dari keselamatan. Saya salam ratusan keluarga-keluarga, orang-orang yang rela untuk melanjutkan proses yang sangat bahagia. Kalian membuka pintu hatimu dan membuka pintu rumahmu. Terima kasih. Terima kasih karena kalian lanjutkan sejarah penyambutan dan ini komitmen damai. Karena penyambutan itu adalah langkah pertama untuk damai. Terima kasih untuk hal ini. Saya mau sampaikan salam juga dengan rasa sayang di antara kalian, mereka yang mengalami koridor kemanusiaan dan sekarang sudah mempunyai hidup baru. Kalian sudah menunjukkan minat yang tegas untuk bebaskan dari ketakutan dan dari ketidaknyaman. Dan saya ingin mengakhiri dengan kalian dengan satu doa. Kita semua adalah anak Bapa yang sama. Tuhan berkatilah kita dan Bapa kita. Marilah kita berdoa dengan Bapa kita masing-masing, dengan bahasa masing-masing. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan memberkati kalian. Saya berdoa bagi kalian. Kalian berdoalah bagi saya.